Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala. Kita naik ke atas ayat yang ke-196, itu belum selesai pada perkataan faman kana minkum maridon, ya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana minkum maridhan, maka jika ada di antara kalian yang sakit, fi badanihi, pada badannya, muhtajan ilal mudawati, yang memerlukan kepada pengobatan, wa isti'malit tibi wal libasi, dan perlu untuk menggunakan wewangian dan juga pakaian, ya. Jadi kalau orang itu sakit yang perlu berobat dan pengobatannya menggunakan sesuatu yang berbau, ya. Apa contohnya? Minyak kayu putih, minyak angin, ya. Itu kan ada wanginya tuh. Kalau dia sakit perlu kepada memakai benda-benda seperti itu yang berwangi, ya, maka itu dijelaskan nanti, ya. Awil libas, atau dia mesti pakai pakaian, dia harus menutup pakaiannya, tubuhnya, karena mungkin terlalu demam dan sebagainya, misalkan begitu, ya. Atau kana bihi adzam mir ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, ai alamun fi ra'sihi, ada misalkan penyakit di kepalanya itu, bisa babil kummali wassaiban, dengan sebab kutu, kepalanya banyak kutunya. Kalau banyak kutunya mesti dicukur, ya kan? Mesti dicukur padahal dia belum selesai. Au bisa babis soda, au bisa babis suda, atau dengan sebab dia sakit kepala. Au kana indahu khaufun min hudusi maradin, atau dia merasa takut akan terjadi sakit. Au alamin, atau kesakitan juga, ya. Wahtaja ilal halqi, dan dia perlu untuk mencukur kepalanya, mencukur rambut kepalanya. Kalau kepala dicukur gimana? Perlu mencukur rambut kepalanya, ubihalahu dzalika, maka diperbolehkan baginya, ya, yang demikian itu, yakni mencukur kepalanya, bisyarti badlil fidyati, dengan syarat dia mengeluarkan fidyah, dia membayar fidyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fa fidyatun ay fa alaihi fidyatun, maka dia wajib berfidyah. Kalau dia sakit yang perlu pengobatan, yang pengobatannya melanggar pantang larang ihram, seperti tadi pakai yang wangi-wangi,
atau kepalanya ada penyakit kutu dan sebagainya yang perlu dicukur rambut kepalanya, maka keadaan itu tidak lantas membatalkan ibadahnya, karena konsep dalam agama Islam itu adalah memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Makanya ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Bagi orang yang sakit seperti ini, kalau dipaksakan beribadah dengan cara yang normal, maka akan menyusahkan dia. Maka dari itulah Allah yang Maha Pengasih tahu keadaan hambanya, tidak mau menyusahkan. Maka bagi mereka yang mempunyai masalah seperti tadi, datang kemudahan. Kemudahannya apa? Kalau mesti dicukur atau menggunakan obat-obat yang terlarang ketika ihram, dia bisa menggantinya dengan cara membayar fidyah. Ya, fidyah itu asal katanya fada, artinya menebus. Kita ganti kesalahan itu dengan membayar tebusan. Dengan kita membayar fidyah itu, maka umroh kita atau haji kita akan sempurna juga, ya. Apa fidyahnya? Fidyahnya itu dijelaskan oleh Allah, min siyamin, yakni berpuasa, fi thalathati ayyamin, 3 hari berturut-turut atau tidak? Tidak. Dia berpuasa 3 hari, tidak wajib berturut-turut. Au, kalau pakai au berarti pilihan, ya. Au sodakotin, atau dia membayar sedekah. Bithalasati asuin min ghalibi kuti makkata ala sittati masakina likulli miskinin nisfu sa'in. Sodakohnya adalah dikeluarkan sebanyak 3 sok. 3 sok bersamaan dengan 3 hari puasa. Kalau dia nggak mau puasa, dia bisa bayar fidyah 3 sok. 3 sok itu 3 gantang. Tahu gantang? Kalau orang dulu masih pakai bahasa gantang. Kalau orang sekarang udah nggak pakai. 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. Cupak apaan lagi itu? 1 cupak, ya, 1 cupak nih, 1 cupak nih. Tangan kita giniin, kita isiin beras, tuh 1 cupak. Ya, ukurannya. Fidyah, ya, fidyah itu apa namanya? Kita yang lain-lain ya. Itu bayarnya 1 sok. 1 mud, maaf, 1 mud. Kalau fidyah ganti hari puasa Ramadan, ya. Jadi itu 1 cupak. 1 cupak, apa namanya? 1 cupak itu segini caranya. 1 sok, 1 gantang, 4 kali cupak. Jadi 4 kali begini kita samakan dengan 1 sok. Gitu. 1 sok itu apa namanya? Kiraan kilogramnya saya tidak pasti, ya. Nanti bisa dicek, ya. Saya belum mengecek berapa konversi daripada 1 sok itu, ya. Nah, diberikan sebanyak 3 sok min ghalibi kuti Makkah, dengan bentuk makanan yang biasa sebagai makanan pokoknya orang Mekah. Ukurannya itu bukan beras, tetapi apa yang biasa dimakan oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah makan apa? Orang Mekah makan kurma, ya. Maka berikan makanan itu kepada mereka. Dan
3 sok ini dibagi kepada 6 orang miskin. Dibagi kepada 6 orang miskin, masing-masing orang miskin mendapatkan setengah sok, ya. Jadi dibagikan kepada 6 orang miskin. Au nusuk, kalau kita enggak mau puasa, enggak mau bayar sedekah, maka kita bisa memilih yang ketiga, au nusuk ai dzibhu syatin, atau kita menyembelih binatang, yakni kambing. Fa idza amintum, apabila kalian telah merasa aman, dalam keadaan aman, minal aduwi, daripada musuh, faman tamatta'a, maka barang siapa yang ingin bertamattu', ya, bil umrati ilal haji, dengan mengerjakan umroh dahulu baru kemudian haji, itu namanya tamattu', ya. Ai faman talazzaza bimahzuratil ihrami, barang siapa yang ingin bersedap-sedap, ya, dengan larangan-larangan ihram, katibi, seperti memakai wangi-wangian, wal libasi, dan memakai pakaian yang berjahit, wan nisa'i, atau bersama dengan pasangan kita, bisababi ityanihi bil umrati ilal ihrami bil hajj, dengan sebab dia mengerjakan umrah dulu baru kemudian ihram haji, itu namanya haji tamattu'. Kalau orang yang hajinya haji tamattu', yakni dia umrah dulu baru haji, ya, nanti ada perintahnya tuh, dia juga wajib membayar dam, ya. Jamaah, kalau orang Indonesia kebiasaannya mereka hajinya haji apa? Haji tamattu, ya. Melainkan kalau yang udah deket-deket mau pelaksanaan haji, mereka akan pakai haji apa? Haji ifrad, ya. Yang paling afdal sebetulnya adalah haji ifrad. Kalau haji ifrad nggak perlu bayar dam, ya, karena melaksanakan haji dulu baru umroh. Kalau kita ingin buat tamattu, yakni kita umroh dulu baru haji, maka itu perlu membayar dam, membayar ganti rugi, ya, begitu. Kenapa orang Indonesia tidak dianjurkan menggunakan bentuk hajinya haji ifrad? Karena susah, Pak. Kalau misalkan dia sampai ke sana, ya, dia sudah niat ifrad, haji ifrad, sepanjang dia dalam keadaan ihram itu, dia nggak boleh melanggar pantang larang ibadah haji. Lama tuh kan, ya, lama temponya. Dia nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh nyisir rambutnya. Kalau sampai gugur itu bisa menyebabkan dia terkena dam juga, ya. Maka berat haji ifrad, tapi afdal, yang paling afdal itu. Sekali lagi, agama ini mudah bagi orang yang kesulitan untuk melakukan ibadah seperti itu. Dia mengambil tamattu', ngambil yang ringan-ringan dulu, umroh dulu, ya, umroh dulu. Ketika masuk ke Mekah, umroh dulu, dia niat ihramnya ihram umroh. Kalau udah selesai umroh, dia kan tahallul, bebas lagi, ya kan, bisa ngapa-ngapain, mau ke pasar, mau kemana, ya, nggak ada masalah, ya, itu lebih enak. Makanya disebut tamattu', dari perkataan tamatta'a, ya tamatta'u, bersenang-senang, gitu, ya. Kita ngambil yang mudah. Nah, itu boleh dalam dalam pelaksanaan ibadah haji, ya. Maka famastaisara minal hadi,
Bagi orang yang mengerjakan tamattu' ini, maka dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat, ya. Dia menyembelih binatang hadiyu, baik itu onta, sapi atau kambing. Ai fa'alaihi ma tayassara minad dami lil jabrani bi khamsati syurutin. Maka wajib atasnya membayar yang mudah daripada dam untuk menambal kekurangannya itu, ya, dengan 5 persyaratan. Boleh melakukan tamattu' dengan 5 syarat. Apa syaratnya? Al-awwalu, yang pertama, an yuqaddimal umrata 'alal haji. Dia mendahulukan umrah atas haji. Itu namanya tamattu'. Kalau digabung umrah dan haji jadi satu, itu namanya qiran. Kalau haji dulu baru umrah, itu namanya ifrad. Tamattu' umrah dulu baru haji, ya. Ats-tsani, yang kedua, ayyuhrima bil umrati fi ashhuril hurum, fi ashhuril haji. Dia berihram umrah pada bulan-bulan haji. Dia niat ihram umrahnya pada bulan-bulan haji. Bulan haji bulan apa aja? Bulan haji itu 3: Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Itu ashhurul hajj. Maka di antara bulan ini dia boleh niat ihram umrohnya. Kalau orang yang keloter-keloter awal, dia datang bulan Syawal, ya, bayangin Pak, kalau dia dari Syawal niatnya haji ifrad, berapa hari itu dia dalam keadaan ihram tuh? Kan lama, susah, berat. Makanya berat, susah, ya. Baik, jadi syarat yang kedua, dia berihram pada bulan haji. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yahujja fi hadhihi sanah. Dia mengerjakan hajinya pada tahun ini, bukan tahun depan. Ar-rabi'u, yang keempat, an la yakuna min hadiril masjidil haram. Orang itu bukanlah orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Kalau orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, yakni di kota Mekah, maka dia nggak boleh niat tamattu', nggak boleh. Ya, ini khusus bagi orang di luar sekitar Masjidil Haram. Al-khamisu ay yuhrima bil haji min jawfi Makkah ba'dal faraghi minal umrah. Dia berihram haji dari ujung kota Mekah setelah selesai melaksanakan umrah. Jadi niat ihramnya bukan dari luar, tapi ujung kota Mekah. Di mana itu paling dekat? Mikot Bir, yang di sekitar kota Mekah. Mikotnya Tan'im, ya, dari situ niat ihramnya. Kalau dari Madinah itu Bir Ali, ya. Maka diambil daripada tempat yang terdalam ataupun di ujung daripada kota Mekah. Ya, itu 5 syaratnya. Wa waqtu wujubi hadzal dami ba'da ma uhrima bil haji. Dan waktu wajib membayar dam ini setelah dia niat ihram haji. Waktu wajibnya. Wa yustahabbu, dan dianjurkan. Ayyazbaha yauman nahri, dianjurkan dia menyembelih hadiyunya itu pada hari nahar, ya, pada hari nahar. Wa yajuzu taqdimudz dzabhi
alal ihrami bil haji ba'dal faraghi minal umrati, dan boleh mendahulukan menyembelih hewan hadyunya itu ketika ihram haji, ya, setelah selesai daripada umrohnya. Lianna damat tamattu'i indana damu jabrani kasairi dima'il jabranat, karena dam tamattu ini menurut kami, di sisi kami, yakni di sisi mazhab Syafi'i, adalah dam jabran, seperti mana dam-dam jabran yang lainnya. Artinya dam ini bisa didahulukan, bisa dikerjakan pada waktu ihram haji ataupun didahulukan sebelum ihram haji, ya. Wa inda Abi Hanifata, dan di sisi Imam Abu Hanifah, huwa damu nusukin, dia adalah dam nusuk. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dia dam jabran, ya. Kalau Abu Hanifah disebut dam nusuk. Kadamil udhiyah, seperti dam udhiyah. Fayukhtassu biyaumin nahri, maka dia dikhususkan mesti dikerjakan pada hari nahar. Hari nahar kapan? Hari nahar kapan? 10 Zulhijjah. Fala yajuzu indahu, maka tidak boleh di sisinya, yaitu apa? Az-zabha qablahu, yakni menyembelihnya sebelum hari nahar. Kalau menurut mazhab Syafi'i boleh menyembelihnya sebelum hari nahar. Kalau menurut Abu Hanifah harus pada hari nahar, ya. Baik. Kemudian faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji, maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, mendapatkan apa? Mendapatkan hewan sembelihan. Ai faman lam yajid al hadiya li faqdihi au faqdi samanihi, barang siapa yang tidak menjumpai binatang itu ataupun sembelihan itu karena tidak menjumpainya, nggak ada binatangnya, nggak ada, atau dia nggak punya duit, li faqdi samanihi, dia nggak punya duit untuk beli hewan itu, fa alaihi siyamu thalathati ayyamin, maka wajib atasnya berpuasa sebanyak 3 hari, fi hali istighalihi bi ihramil haji, ketika dia sedang mengerjakan ihram haji. 3 hari ketika sedang ihram haji, au fi ayyamil istighali bi a'malil haji ba'dal ihrami wa qabla tahalluli, atau pada hari-hari dia sibuk dengan amalan-amalan haji setelah dia ihram haji itu, sebelum dia tahallul. Pokoknya tempo itu dia boleh pilih antara hari mana saja yang dia mau. Kemudian wasab'atin idza raja'tum, 7 hari lagi dia puasa, 7 hari setelah kembali, setelah pulang. Pulang kemana? Ila ahlikum wa watanikum Makkata au ghairaha, kembali ke keluarga kamu dan ke negerimu, baik itu baliknya ke kota Mekah sendiri atau selain kota Mekah, ya. Baik. Wa qara'a Ibnu Abi Ablah, dan Ibnu Abi Ablah membaca ayat ini sab'atan bin nasbi, dia bacanya dengan dinasabkan sab'ahnya. Kalau kita bacakan wasab'atin, ya, wasab'atin idza raja'tum. Kalau Imam Abi Ablah membacanya wasab'atan, diatofkan kepada apa? Salasata ayyamin, gitu ya.
Kalau kita bacanya qiraah Hafs an Asim bacanya wasab'atin, ya. Tilka asyaratun kamilah, maka itulah seluruhnya 10 hari. Fil badali anil hadi qaimatan maqamahu, itu adalah sebagai badal daripada sembelihan hewan yang menempati tempatnya. Zalika, yang demikian itu, ay luzumul hadi, yakni wajibnya menyembelih binatang itu, wa badluhu ala tamattu'i, dan menggantinya daripada tamattu', liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yakni demikian itu untuk orang yang keluarganya tidak ada di sekitar Masjidil Haram. Wa huwa man kana minal harami ala masafatil qasri inda Syafi'i, yakni dia adalah orang yang tinggal di kota di tanah haram dengan jarak dibolehkannya qasar, gitu ya, menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang keluarganya tinggal di sekitar Masjidil Haram, hadiril Masjidil Haram, orang yang tinggalnya di sekitar Masjidil Haram, jaraknya berapa itu? Jaraknya bukan yang 100 meter, 200 meter, 1 kilo, enggak. Katanya ala masafatil qasri, jarak dianggap orang itu hadiril Masjidil Haram, orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, itu adalah jarak orang boleh sholat qasar. Sholat qasar berapa kilometer? 84 atau 85 kilometer, harus lebih daripada itu. Kalau keluarganya ada tinggal di dalam radius kurang dari 84 kilo, maka dia nggak boleh tamattu, ya, nggak boleh tamattu. Wa man kana maskanuhu wara'al miqati inda Abi Hanifata, dan orang-orang yang tempat tinggalnya ada di belakang mikot menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah hadiril Masjidil Haram, itu dia mesti berada di belakang mikot, nggak usah jauh-jauh. Mikot paling dekat dari Mekah itu yang mana? Dari Masjidil Haram yang paling dekat Tan'im, atau namanya Masjid Aisyah. Tan'im itu paling dekat, itu lebih kurang ya, kira-kira 6 sampai 7 km, nggak jauh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau misalkan rumahnya di belakang ataupun keluar sedikit daripada mikot yang terdekat daripada Masjidil Haram, itu sudah dianggap boleh, ya, sudah dianggap bukan hadiril Masjidil Haram. Kalau Imam Syafi'i harus lebih daripada jarak qasar, ya, gitu. Wa ahlul halli inda Tawus wa ghairi wa ahlul halli inda Tawus, dan kalau menurut Imam Tawus, hadiril Masjidil Haram adalah mereka-mereka yang bukan tinggal di tanah haram, dia tinggal di tanah halal, ya, pokoknya di luar area tanah haram, itu sudah dianggap bukan hadiril Masjidil Haram, boleh dia tamattu. Wa ghairu ahli Makkah inda Malik, kalau menurut Imam Malik, hadiril Masjidil Haram itu adalah mereka yang bukan penduduk Mekah, ya. Kalau mereka bukan
penduduk Mekah, maka mereka bukan hadiril masjidil haram, mereka boleh melakukan haji tamattu. Ya, itu aturannya. Imam Syafi'i agak jauh. Ya, kalau kita orang Indonesia sangat-sangat boleh tamattu. Ya, kita boleh. Wattaqullah fima farada alaikum, bertakwalah kepada Allah pada apa-apa yang Allah telah fardukan atas kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab liman tahawana bihududihi, dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya, liman, bagi orang-orang, tahawana, yang meringankan, bihududihi, batasan-batasan agama, aturan-aturan agama. Ya jamaah, jadi penutup daripada ayat ini dijelaskan secara terperinci tata cara kita berhaji ini sesuai dengan apa yang dimulai pada awal ayat itu. Kalau kita baca awal ayat ini, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah. Ya, kalau perintah sempurnakan ini maknanya harus dipenuhi syarat, rukun, dan ketentuannya. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak dianggap sah dan diterima. Kalaupun seandainya ada uzur, ada halangan, Allah berikan panduan bagaimana untuk menambalnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibadah haji atau umrah kita itu tetap sempurna. Maka dari itu, perintah atimul hajj wal umrah itu memiliki makna, kalau kita ingin haji dan umrah harus didasarkan oleh ilmu, tidak semata-mata hanya dengan kita punya duit kemudian kita bisa umrah bisa haji. Enggak cukup. Umrah dan haji harus didasarkan oleh ilmu. Ilmu apa? Ilmu manasik. Ya, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ilmu tentang ibadah haji dan umrah ini adalah ilmu manasik, harus kita ambil keseluruhannya. Jadi jangan anggap remeh ibadah haji atau umrah. Ya, begitu. Kenapa? Biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah akhir daripada ayat 196 daripada suratul Baqarah. Kita akan sambung lagi pada ayat yang setelahnya 197, masih berkaitan tentang ibadah haji. Ya, penjelasan lebih rinci daripada itu kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Semoga dalam keadaan sehat. Saya ingatkan lagi, kita belajar haji karena satu saat kita juga pasti akan pergi haji insyaallah. Ataupun kita umrah, satu saat nanti kita pasti umrah. Maka kita perlu tahu ilmunya, ya. Kita perlu tahu ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.